Jumadi adalah seorang pedagang bakso keliling yang sudah hampir 1 dekade menjelajahi jalanan kota dengan gerobaknya. Sejak pagi hingga sore, ia menjajakan baksonya ke berbagai gang, mendatangi rumah-rumah, dan memenuhi permintaan pelanggan yang sudah menjadi langganannya. Ia selalu tersenyum, meskipun terkadang lelah menyusuri trotoar panas dengan gerobak kayu beroda yang berat. Hari itu, setelah berkeliling selama berjam-jam, Jumadi merasa benar-benar lelah. Ia tidak ingin berlama-lama, karena langit mulai berubah menjadi oranye kemerahan, tanda bahwa malam segera tiba. Jumadi biasa menghabiskan waktu beberapa jam lagi di sepanjang gang-gang sepi. Namun kali ini ia merasakan perasaan berbeda. Sudah cukup lama ia bekerja, dan perutnya mulai terasa kosong. Ia berpikir untuk mengakhiri hari lebih cepat. Dengan sedikit rasa cemas, ia melihat gerobaknya yang telah hampir terjual habis. Sisa kuah yang ada pun hanya sedikit, namun Jumadi merasa puas. Pekerjaan untuk hari itu hampir selesai. Setelah beberapa menit berjalan kaki, Jumadi berhenti di sebuah pos kamling yang terletak di ujung jalan kecil. Pos kamling itu sudah lama tidak digunakan. Pintu dan jendelanya rusak, dan tiangnya pun sudah keropos dimakan usia. Pos ini dulunya tempat warga berkumpul untuk ronda malam, tetapi kini sudah menjadi tempat yang sepi, tidak terawat, dan hanya dipenuhi oleh ilalang yang tumbuh liar. Di tengah kesunyian malam itu, pos kamling itu seperti menjadi tempat terakhir yang bisa memberinya sedikit kedamaian. Ia duduk di bangku yang tersedia, menyandarkan tubuhnya yang kelelahan. Angin malam berhembus pelan, membawa bau tanah basah yang segar, seolah mengundang Jumadi untuk beristirahat sejenak. Tidak ada suara selain desiran angin, bahkan suara cicak atau jangkrik pun terhenti sejenak. Hanya ada keheningan yang terasa hampir menekan. Jumadi menatap ke arah langit yang mulai gelap, dan perasaan aneh mulai menjalari tubuhnya. Walaupun bukan orang yang percaya pada hal-hal gaib, malam ini ia merasa ada sesuatu yang ganjil. Mungkin hanya karena kelelahan, pikirnya, tapi instingnya, yang jarang berbohong, menyuruhnya untuk tetap waspada. Entah kenapa, ada perasaan tak nyaman yang menyelimuti dirinya. Ia memutuskan untuk menutup matanya sejenak, berharap bisa sedikit tidur sebelum melanjutkan perjalanan pulang. Di tengah hembusan angin yang dingin itu, ia mulai mengantuk, tubuhnya terasa berat, dan matanya terpejam dengan cepat. Namun, saat baru saja hendak terlelap, suara langkah kaki mulai terdengar. Suara itu datang perlahan, seperti seseorang yang sedang berjalan tanpa terburu-buru. Dalam kegelapan malam, Jumadi menahan napas, matanya terbuka sedikit. Suara langkah kaki itu semakin jelas, meskipun samar-samar. Langkah yang seharusnya terdengar lebih keras di atas kerikil dan jalan yang berbatu, namun hanya terdengar seperti desiran angin. Tak ada kendaraan yang lewat, tak ada suara apapun selain langkah kaki itu. Mungkin ada orang yang berjalan pulang larut malam, pikir Jumadi. Tapi kenapa suara langkahnya begitu aneh? Seperti tak menimbulkan suara sama sekali. Jumadi sedikit cemas, tetapi berusaha untuk tenang. Ia menoleh ke arah sumber suara dan melihat seorang pria yang mendekat. Dari kejauhan, pria itu tampak berjalan dengan langkah mantap, meskipun tubuhnya agak bungkuk. Pria itu mengenakan pakaian yang lusuh, seakan sudah lama tidak diganti. Topinya yang besar menutupi hampir seluruh wajahnya, membuatnya tampak seperti bayangan. Meski tubuh pria itu bungkuk, gerakannya sangat teratur, dan langkahnya tampak sangat pasti. Ada sesuatu yang aneh tentang sosok pria ini. Setiap langkahnya seperti menghantam tanah tanpa suara, padahal jalanan itu seharusnya bergemericik, terlebih setelah hujan ringan yang baru saja reda. "Selamat malam, Bang," sapa Jumadi dengan suara pelan, berusaha untuk bersikap ramah meski rasa tidak nyaman semakin mencekam hatinya. Pria itu berhenti beberapa langkah dari pos kamling, namun ia tidak berbicara sama sekali. Hanya berdiri di sana, memandang Jumadi dengan tatapan kosong yang sulit dijelaskan. Mata pria itu gelap, sehitam malam, dan kosong, tanpa cahaya atau kilauan apapun. Ada sesuatu yang aneh dengan tatapan itu, seakan-akan pria itu sedang menatap bukan hanya Jumadi, tapi menembus dirinya, melihat jauh ke dalam dirinya.
Jantung Jumadi berdegup lebih cepat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasi dirinya, sebuah energi yang tak kasat mata, namun begitu kuat dan menekan. Jumadi berusaha mengalihkan pandangannya, mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba, suara pria itu menginterupsi keheningan malam. "Kamu jualan bakso?" Suara pria itu dalam dan berat, seperti datang dari bawah tanah, tidak sesuai dengan bentuk tubuhnya yang kecil dan bungkuk. Suaranya terasa jauh, namun juga sangat jelas, seakan melengking di udara yang tebal. Jumadi terkejut mendengarnya, dan untuk sesaat merasa kebingungan. "Iya, Pak, tapi udah habis," jawab Jumadi cepat, berusaha tetap menjaga suasana tetap tenang. Gerobaknya sudah kosong, dan tidak ada lagi bakso atau mie yang bisa dijual. Hanya tersisa sedikit kuah yang hampir habis. Namun pria itu tidak tampak terganggu dengan jawaban Jumadi. Sebaliknya, pria itu hanya menatap lebih intens, seolah mengetahui lebih banyak tentang bakso yang dijual Jumadi daripada dirinya sendiri. "Tak masalah," jawab pria itu. Suaranya masih terdengar dalam dan tegas, hampir seperti perintah. "Aku tetap mau beli." Kata-kata itu seperti menembus langit malam, seakan mengubah seluruh suasana menjadi lebih aneh dan mencekam. Jumadi merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan permintaan pria ini. Dalam hati ia bertanya-tanya, kenapa tetap ingin membeli kalau baksonya sudah habis? Namun, rasa penasaran lebih kuat daripada ketakutannya. Tanpa banyak bertanya lagi, Jumadi merasa terpaksa untuk menawarkan sisa kuah yang masih ada. "Kuahnya juga nggak masalah," lanjut pria itu, seolah mengetahui jawabannya sebelum Jumadi sempat mengatakan apapun. Suara pria itu terdengar semakin dalam, semakin mengerikan. Sepertinya, pria ini sudah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Itu membuat Jumadi merasa lebih cemas. Tetapi ia hanya bisa mengangguk dan melangkah menuju gerobaknya. Berusaha tenang meski tubuhnya mulai merasakan ketegangan yang aneh. Dengan ragu, ia mengambil mangkok kosong dan mulai menuangkan sisa kuah bakso yang masih ada ke dalam mangkok tersebut. Setiap tetes kuah yang jatuh terdengar seperti suara ketukan yang menggema di udara malam yang sunyi. Suasana menjadi semakin tegang, dan Jumadi mulai merasa ada sesuatu yang tak beres. Apa yang sebenarnya diinginkan pria ini? Seiring dengan langkahnya yang semakin mendekat, Jumadi mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tubuhnya mulai menggigil. Bukan karena udara yang dingin, melainkan karena perasaan yang aneh. Keanehan ini semakin jelas ketika ia menyadari bahwa pria itu berdiri begitu dekat, tidak bergerak sama sekali. Hanya diam menatap mangkok kuah bakso yang ia buatkan. Jumadi merasa seolah waktu berjalan lebih lambat, dan udara di sekitar mereka semakin tebal. Suasana menjadi sangat mencekam, dan Jumadi, meskipun masih berusaha tenang, merasa seperti terjebak dalam ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Saat Jumadi menatap pria itu lebih lama, ada sesuatu yang semakin membuatnya tidak nyaman. Suara angin yang seharusnya terdengar lembut kini terasa semakin berat, dan segala sesuatu di sekitar pos kamling itu terasa lebih sunyi daripada sebelumnya. Tiba-tiba, tubuh Jumadi merasa kaku, seperti ada beban yang menekan dirinya. Seolah ia sedang diperhatikan oleh sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar seorang pria asing yang berdiri di depannya. Pria itu tetap diam, hanya menatap mangkok kuah bakso yang kini sudah hampir penuh, seakan menunggu sesuatu yang tidak bisa dimengerti oleh Jumadi. "Selesai!" Suara pria itu terdengar tiba-tiba, hampir seperti bisikan yang datang dari dalam tanah. Kata-kata itu tidak terdengar jelas, seperti terbawa angin. Namun entah bagaimana, Jumadi mendengarnya dengan sangat jelas, seperti suara yang bergetar langsung di telinga. Dengan perasaan yang semakin tidak enak, Jumadi mengangguk pelan, lalu melangkah mundur sedikit, berusaha memberi ruang. Namun, entah kenapa, ia merasa seperti ada sesuatu yang menghalangi langkahnya. Tubuhnya terasa berat, seolah terikat pada tempat itu. Ketika ia menoleh untuk kembali ke bangku tempat ia semula duduk, rasanya seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk tetap tinggal. Sesuatu yang tidak terlihat, namun sangat terasa. "Aku harus pulang, Pat." Suara Jumadi sedikit gemetar,
berusaha mengalihkan perhatian. Baksonya udah habis, dan saya sudah lelah. Jumadi berharap pria itu akan pergi. Namun pria itu justru menundukkan kepalanya. Matanya semakin tenggelam ke dalam bayangan topinya yang besar. Tidak ada reaksi, tidak ada kata-kata lagi dari pria itu. Suasana menjadi lebih sunyi, dan semakin aneh. Jumadi merasa semakin gelisah, seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, mendesaknya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun kakinya terasa seperti tertanam di tanah, tak bisa bergerak. Tiba-tiba, pria itu mengangkat kepalanya sedikit, dan Jumadi bisa merasakan tatapan mata yang kini berubah, semakin dalam dan kosong. "Aku tidak datang untuk bakso," pria itu berkata pelan. Namun suaranya kini terdengar lebih dalam, lebih menggema. "Aku datang untuk mencari sesuatu yang hilang." Kata-kata itu terdengar seperti suara yang datang dari tempat yang sangat jauh, bercampur dengan bisikan angin malam. Suara pria itu seakan terdistorsi, berbicara bukan hanya melalui bibirnya, tetapi juga melalui udara yang mengelilingi mereka. Jumadi merasa dunia di sekitarnya tiba-tiba terhenti sejenak. Waktu seolah tidak bergerak, dan detak jantungnya yang kencang menjadi satu-satunya suara yang terdengar jelas di kepalanya. Ia merasa cemas, bingung, dan takut, namun di saat yang sama, ia merasa terpaksa untuk tetap berdiri dan mendengarkan pria itu lebih jauh. "Apa yang hilang, Pak?" Jumadi tidak bisa menahan rasa penasaran yang terpendam dalam hatinya. Suaranya terdengar sangat pelan, bahkan dirinya sendiri hampir tidak bisa mendengarnya. Namun kata-kata itu seolah mengalir begitu saja keluar dari mulutnya, tanpa bisa dikendalikan. Pria itu tidak menjawab langsung, namun langkahnya yang berat dan lambat mendekat semakin membuat Jumadi merasa ada yang sangat salah dengan situasi ini. Pria itu seperti tidak bergerak secara normal, seakan setiap langkahnya tidak menyentuh tanah, tetapi lebih seperti mengambang di atasnya. Setiap gerakan yang dilakukannya terasa sangat lambat dan penuh perhitungan, seolah dia tahu betul apa yang akan terjadi selanjutnya. Tatapan mata pria itu kini menjadi semakin mengerikan. Jumadi bisa melihat sesuatu yang sangat aneh dalam tatapan kosong pria itu, sesuatu yang tidak seharusnya ada pada seorang manusia. Matanya yang sebelumnya hitam legam kini terlihat lebih dalam, lebih gelap, dan semakin tampak seperti dua lubang hitam tanpa dasar. Jantung Jumadi berdebar semakin kencang, dan meskipun ia ingin berbalik dan lari, tubuhnya tidak mau bergerak. Rasanya seperti ada kekuatan tak terlihat yang menahannya di tempat itu, membiarkannya hanya bisa berdiri diam, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pria itu kembali mengangkat kepalanya, dan kini suara bisikannya terdengar lebih jelas, lebih dalam, hampir seperti suara yang datang dari dimensi lain. "Aku mencari sesuatu yang terlupakan, sesuatu yang sudah lama hilang." Suaranya semakin rendah, seperti berbaur dengan suara angin yang berdesir. Jumadi merasa seperti ada yang mengikat pikirannya, mencegahnya untuk berpikir jernih. Tubuhnya mulai gemetar, seolah seluruh tubuhnya merasakan tekanan yang luar biasa. Sesuatu yang tak kasat mata kini mulai menggulung dirinya, menyelimuti ruang di sekitar pos kamling itu dengan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. "Siapa Anda?" Suara Jumadi keluar dengan susah payah, seakan-akan kata-kata itu terperangkap di tenggorokannya. Ia merasa sangat cemas, tubuhnya bergetar, dan keringat dingin mengucur deras dari tengkuknya. Dalam keheningan yang mematikan itu, Jumadi merasa waktu berjalan begitu lambat. Ia merasa seolah sedang berada dalam mimpi buruk. Namun ia tahu ini bukan mimpi. Semuanya terasa sangat nyata. Setiap detail di sekitar pos kamling ini, bahkan setiap desahan angin yang datang, seolah memberikan tekanan lebih pada hatinya. Pria itu tidak menjawab, namun matanya semakin mengerikan. Seluruh tubuhnya tampak semakin terbenam dalam bayangan gelap, seperti sesuatu yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Wajahnya tampak semakin kabur, seakan-akan bagian-bagian wajah itu mulai menghilang satu persatu, terkubur dalam kegelapan yang meluas. Tangan pria itu terulur perlahan ke arah mangkok kuah bakso yang masih terisi setengah. Namun saat tangannya menyentuh mangkok itu, seakan ada cahaya yang berkilat sekejap,
dan Jumadi merasakan hawa yang sangat dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Matanya tidak bisa lagi menahan untuk tetap terbuka, dan tanpa bisa dijelaskan, ia merasa tubuhnya mulai tertarik ke sesuatu yang lebih gelap. Pria itu membuka mulutnya perlahan, dan kali ini, suara yang keluar dari mulutnya bukanlah suara manusia lagi. Suaranya terdengar seperti suara ribuan bisikan yang datang dari dalam tanah. Suara yang sangat tidak wajar, seperti suara yang terbuat dari kegelapan itu sendiri. "Makanlah!" Pria itu berbisik, dan tiba-tiba, bau busuk yang sangat menyengat memenuhi udara di sekitar mereka. Bau itu berasal dari mangkok kuah bakso yang dipegang pria itu. Kuah yang tampak biasa saja kini berubah warna menjadi hitam pekat, dengan gelembung-gelembung aneh yang muncul dan meletus di permukaannya. Jumadi mundur beberapa langkah, namun tubuhnya terasa semakin lemas, seperti terperangkap dalam sebuah jaringan yang tidak terlihat. Ia ingin berteriak, ingin lari, namun mulutnya terasa terkunci. Tubuhnya kaku, dan hanya bisa memandang penuh ketakutan. Wajah pria itu semakin kabur, semakin menghilang dalam gelap. Matanya yang hitam kini benar-benar kosong, dan wajahnya semakin larut dalam bayangan yang menyelimuti sekitarnya. Dan di saat yang sangat mencekam itu, Jumadi menyadari satu hal yang sangat jelas, dan membuatnya semakin ketakutan. Pria itu bukanlah manusia lagi. Jumadi ingin berteriak, namun suara itu tak keluar. Tubuhnya seolah tertelan oleh gelap malam yang semakin pekat, dan sebelum ia sepenuhnya terperangkap dalam kegelapan itu, ia mendengar suara yang sangat samar, seperti suara tawa yang sangat dalam, sangat jauh, seperti datang dari dalam bumi. Tawa itu bergaung dan berputar-putar di sekitar pos kamling yang sepi, membuat darah Jumadi semakin membeku dalam ketakutan yang tak bisa dijelaskan. Pria itu akhirnya menghilang, dan yang tersisa hanya gelap. Setelah pria yang misterius itu menghilang dalam kegelapan, Jumadi terjatuh ke tanah, tubuhnya lemas, dan pikirannya bercampur aduk. Entah bagaimana, ia masih hidup, meskipun tubuhnya merasakan seperti telah diterpa badai yang dahsyat. Jantungnya berdebar sangat kencang, dan rasa takut yang mencekam membuatnya sulit untuk bernapas. Angin malam yang dingin menyapu wajahnya, membawa suara-suara aneh yang seolah berasal dari jauh, seperti bisikan yang tak pernah berhenti. Jumadi memejamkan matanya sebentar, berusaha menenangkan diri, dan mencoba untuk berpikir jernih. Sejauh yang ia ingat, pria yang datang malam itu tidak benar-benar seperti manusia. Matanya yang kosong, tubuhnya yang tampak mengambang, serta aura yang sangat mencekam. Semuanya terasa lebih seperti mimpi buruk yang nyata. Namun, sesuatu dalam dirinya memberontak. Ia merasa seakan ada kekuatan yang melindunginya, yang menjaga agar ia tidak terperangkap dalam dunia yang gelap dan tak terlihat itu. Apa yang terjadi? Pikir Jumadi, memaksakan dirinya untuk duduk. Tubuhnya masih terasa lelah, namun ketakutannya mulai mereda seiring dengan berlalunya waktu. Ia menoleh ke sekitar. Pos kamling yang biasanya gelap dan sunyi kini terasa lebih menakutkan. Namun sesuatu yang aneh juga terasa. Sebuah keheningan yang tidak biasa. Tak ada suara jangkrik atau angin yang berdesir. Seolah dunia sekitarnya terhenti. Dengan tubuh yang gemetar, Jumadi bangkit perlahan, memegangi gerobatnya yang tergeletak di dekatnya. Gerobak itu sudah tampak rusak sedikit, tetapi ia tidak peduli. Dia merasa harus segera pergi dari tempat ini, harus kembali ke kampung, dan menghindari apapun yang ada di sini. Namun, sesuatu menarik perhatiannya. Di dekat bangku tempat ia duduk sebelumnya, ada jejak kaki, jejak yang tidak terlihat sebelumnya. Jejak itu dalam, seperti jejak kaki seseorang yang baru saja berjalan melewatinya. Tapi yang membuatnya lebih gelisah adalah bentuk jejaknya yang tidak biasa. Jejak itu tampak tidak normal, terbuat dari sesuatu yang lebih gelap dari tanah, seperti kekosongan yang menggerogoti tanah di sekitarnya. Jumadi menatap jejak itu dengan hati-hati, berusaha menenangkan dirinya. Namun rasa takut itu kembali menyerangnya. Sebuah perasaan yang lebih kuat dari sebelumnya, seperti ada yang mengawasi dari kegelapan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa terikat pada tempat itu. Tidak ada suara apapun selain detak jantungnya yang semakin cepat.
Tiba-tiba, angin kembali berhembus kencang, dan seolah mendesaknya untuk bergerak. Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, Jumadi menarik gerobaknya dan mulai berjalan cepat menjauhi pos kamling itu. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan di balik setiap pohon yang dilaluinya, seakan ada mata yang mengawasi, menunggunya untuk berpaling. Suasana malam semakin mencekam, dan Jumadi merasa seolah seluruh dunia mulai mengepungnya. Namun, ia terus berjalan, berusaha mengabaikan perasaan cemas yang semakin menggigit. Tak lama kemudian, Jumadi tiba di ujung jalan desa, dan meskipun ia merasa lelah, ia terkejut melihat betapa normalnya kampung itu. Semua rumah tampak aman, tak ada tanda-tanda ketegangan. Namun, ada sesuatu yang tak bisa ia lepaskan. Bayangan pria gaib itu yang terus menghantuinya. Meskipun pria itu telah menghilang, rasanya seperti kehadirannya tetap ada di udara, mengintai dari kejauhan. Jumadi memutuskan untuk pulang ke rumah. Begitu ia tiba di depan pintu rumahnya, ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia membaringkan tubuhnya di ranjang, dan meskipun matanya berat karena kelelahan, pikirannya tidak bisa berhenti berputar. Ia tak bisa tidur. Bayangan pria itu, tawa yang samar, dan kehadiran yang mengerikan, semuanya terus mengganggu pikirannya. Ia merasa, meskipun ia berhasil selamat, ia telah melihat sesuatu yang lebih besar dari yang bisa ia pahami, sesuatu yang mungkin tak bisa ia lupakan begitu saja. Pagi harinya, Jumadi terbangun dengan perasaan lega. Meskipun tubuhnya masih terasa lelah, ia bergegas keluar untuk memulai hari, berjualan bakso seperti biasa. Meskipun di dalam hati, ia tahu sesuatu telah berubah. Ada perasaan cemas yang tetap menggelayuti dirinya, seperti ada sesuatu yang sedang menunggunya, sesuatu yang tak bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Hari demi hari, kehidupan Jumadi kembali normal. Ia tetap menjajakan bakso keliling, menyapa pelanggan dengan senyuman, dan melanjutkan rutinitasnya. Namun, kadang-kadang, saat malam tiba, ketika angin berdesir dan bayangan panjang muncul dari pohon-pohon di sepanjang jalan, Jumadi merasakan sesuatu yang aneh. Seolah-olah ada yang menunggu, mengawasi dari kejauhan. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ia belum benar-benar bebas dari pertemuan itu. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa bahwa pria gaib itu, atau entitas yang menyamar sebagai pria tersebut, tidak benar-benar pergi. Mungkin, ia hanya menunggu waktu yang tepat. Pada suatu malam, saat ia sedang beristirahat di pos kamling yang sepi, Jumadi merasakan angin kembali berhembus kencang. Saat itu, ia melihat bayangan gelap di ujung gang. Kali ini, ia tidak merasa takut. Ada rasa tenang yang mengalir dalam dirinya. Ia berdiri, menatap bayangan itu yang perlahan bergerak mendekat. Namun, kali ini, Jumadi tahu apa yang harus dilakukan. Ia tidak akan terperangkap oleh kegelapan lagi. Dengan percaya diri, ia melangkah maju, tanpa rasa takut, menatap bayangan itu dengan mata yang tajam. Bayangan itu berhenti sejenak, lalu menghilang begitu saja, seiring dengan angin yang berhenti berhembus. Jumadi tersenyum tipis. Ia tahu bahwa ia selamat. Ia tidak hanya berhasil menghindari kegelapan itu malam itu, tetapi juga menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bertahan hidup, untuk tidak menyerah pada rasa takut yang tak pernah hilang. Malam itu, Jumadi kembali ke jalanan kampungnya, menjajakan bakso keliling, dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih tenang. Meski perasaan aneh masih mengikutinya, ia tahu satu hal. Ia telah mengalahkan ketakutannya, dan mungkin, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat dengan pemahaman bahwa kehidupan ini bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat dengan mata, tetapi juga tentang kekuatan yang ada di dalam dirinya untuk menghadapi dunia yang penuh dengan misteri ini.